Assalamualaikum Pak Narwoko. Waalaikumsalam Pak Eko. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Sehat, sehat selalu. Oke, oke Pak Narwoko, nggih. Tujuan saya mengundang Bapak pada hari ini, saya mau melakukan supervisi Bapak, Nggih, di mana siap nggih. nanti ada beberapa tahapan yaitu pra-supervisi atau pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi Bapak. Nah, untuk itu sebelum ketiga-tiganya, tapi sekarang yang akan saya bahas yaitu seperti observasi dulu. Saya mau menanyakan terkait dengan bagaimana Bapak ya saya bisa membantulah terkait dengan, coaching nanti, Pak. Nggih, ini Pak, saya ingin Bapak membimbing saya dalam hal meningkatkan kemampuan presiden saya Pak. Itu yang pertama, yang kedua meningkatkan aktif, yang ketiga untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu seperti apa nantinya? Gitu. Oh gitu nggih. Oke. Oke Bapak, saya akan mendukung, dalam hal itu terkait tadi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Bagaimana, yang ingin Bapak fokuskan pada observasi nanti, Pak? Jadi Pak, saya berharap Bapak nanti memperhatikan saya dalam hal untuk itu mendengar yang aktif dan juga Oke. bagaimana cara untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi Oke, berarti dua ada itu nanti yang ada 2 nggih? Oke. nggih. Jadi untuk, hal untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan yang bermakna dalam melakukan coaching nggih? Nggih. Nggih, nanti akan saya catat, Pak, terkait hal tadi. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif itu akan merumuskan pertanyaan yang efektif, akan sangat berguna dalam proses coaching, Pak. Jadi dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oh gitu ya? Oke, saya paham, Pak. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti, Pak? Saya berharap ini Pak, untuk aspirasi ini dapat memberikan umpan balik yang positif untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Pak Naroko? Tidak ada Pak, sambut. Tidak Oh ada. ya, kalau tidak ada, saya untuk pra-observasi kali ini saya cukup, Bapak. Baik, Bapak tetap semangat nggih, nanti dalam melakukan coaching bersama Koji. Iya Pak. Saya itu saja, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Naroko. Hari ini kita bertemu lagi. Sehat ya Pak Andi? Alhamdulillah sehat Pak Naroko. Ini ada beberapa saya sampaikan, bahwasanya kemarin jenengan hubungi saya ingin melakukan apa itu konsultasi atau apa supervisi. Saya siap membantu Pak. Apa yang jadi keluhan Pak Andi? Oh iya Pak Naroko. Memang hari-hari ini saya eh, sangat gelisah karena apa? Dalam suatu pekerjaan kok belum rampung semua sehingga saya masih bingung ini Pak Naroko. Bingungnya dalam hal apa Pak? Untuk mengatur. Iya, dalam pekerjaan ini Pak Naroko. Ya, dalam pekerjaan ini belum selesai-selesai sehingga menjadi pikiran saya untuk bagaimana cara cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Oh, Terus berarti kemudian, iya, dalam pengelolaan waktu saya ini masih amburadul ini, belum bisa
efektif sehingga dalam pekerjaan ini banyak sekali yang belum tuntas gitu Pak Narwoko. Terus yang gini Pak Andi, oke, saya mendengar keluhan jenengan, bahwasanya tugas-tugas jenengan itu banyak yang nggak selesai, ya. Terus yang pingin Anda inginkan itu seperti apa Pak? Ya, pekerjaan itu seperti Ya. apa? Yang saya inginkan, saya itu dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif, sehingga nanti dalam pekerjaan yang ada di sekolah ataupun di rumah itu saling mendukung sehingga pekerjaan yang ada ini lancar semua, dan dalam menyelesaikan tugas ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, misalkan seperti itu Pak. Oh gitu gini Pak, tadi kan Bapak ngertikan ada istilahnya keluarga sekolah yang mendukung. Berarti ada Ya. hambatan ya? Berarti ada yang, apakah ada yang nggak mendukung gitu loh ya? Ya, sebenarnya banyak sekali dalam pekerjaan ini semua mendukung, tetapi hambatan-hambatan ini banyak sekali yang saya alami. Salah satunya pekerjaannya terlalu banyak ya, sehingga saya dalam menentukan manajemen waktu kurang baik, terus kemudian di rumah pun juga pekerjaan ngurusi anak, terus kemudian ngantar sekolah dan sebagainya itu juga memerlukan waktu yang lebih efektif untuk memanajemennya. Nah itu Seperti itu. Pak. Ya. Jadi dari catatan jenengan itu kan ada istilahnya waktu yang efektif untuk manajemen. Ya, jenengan saya yakin nanti bisa jenengan gimana caranya untuk bisa mengatur itu waktunya seperti apa gitu. Kira-kira gimana Pak itu untuk pengaturannya? Iya. Dari saya mempunyai perencanaan dalam menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu. Yang pertama nanti saya akan membuat jadwal yang lebih terstruktur sehingga dapat memanajemen waktu yang sudah ada. Jadi nanti akan membuat jadwal, kemudian memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Jadi diprioritaskan dulu mana yang lebih utama untuk dikerjakan, seperti itu. Oh, itu ya Pak. Ya, Bagus Pak. Pak. Ini rencana aksi yang bagus dan jelas. Jadi sekarang gimana Anda menjaga komitmen apa yang jenengan rencanakan tadi. Kemudian Anda dapat membantu ya. Apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga, kira-kira apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen itu Pak? Dalam menjaga komitmen terhadap rencana aksi saya, nanti akan mencoba untuk membuat reminder, kemudian mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya, bila mana dalam pengerjaan atau mendapatkan tugas-tugas dari sekolah, saya juga bisa mengajak teman rekan sejawat untuk membantu dalam pengerjaannya, misalkan seperti itu. Sehingga hal ini dalam melakukan pekerjaan, saya lebih cepat dalam mengerjakan tugas yang ada, seperti itu. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti Ya. untuk kegiatan ini, untuk pengaturan waktu ini nanti secepatnya dilaksanakan gitu ya Pak? Ya, kira-kira nanti akan saya rencanakan lebih cepat. Mungkin 1 hari 2 hari ini akan saya membuat jadwal, terus kemudian nanti dalam waktu 1 hari 2 hari nanti saya juga langsung action dalam pengerjaannya, seperti itu. Jadi kalau ada tugas, segera saya nanti akan menyelesaikan, seperti itu, Pak.
Oke, Pak Andi, saya akan tunggu hasilnya dari reaksi Anda, komitmen Anda. Nanti hasilnya saya harap kerjaan Anda semakin bagus tertata. Oke, laporan terlihat dari laporan-laporan jenengan ke saya. Terima kasih Pak Andi. Ya, Ada ya, lagi Pak Andi yang sampaikan? ya dari ini nanti saya akan memantau perkembangan diri saya secara berkala, ya, dengan meminta umpan balik dari rekan kerja, dan saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Seperti itu Pak Naroko. Oke. Itu ya Pak, terima kasih. Saya tunggu hasilnya nanti Ya, endingnya seperti apa. Saya harap Bapak Andi ada kemajuan untuk hal itu. Terima kasih Pak Andi. Andi sampaikan Pak Andi lagi? sudah Sudah, sudah. sudah ada Pak Nar. Terima Terima kasih. kasih Iya Pak Andi. atas bantuannya Pak Narwoko, Iya. sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri saya, sehingga nanti saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih baik. Terima kasih Pak Narwoko. Sama-sama Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Oke. Assalamualaikum Pak Narwoko. Waalaikumsalam Pak Eko. Nggih, pripun kabaripun? Sehat, Alhamdulillah. Pak? Baik Pak, sehat. Nggih, Bapak. Saya tujuan untuk ke sini yaitu mau menanyakan terkait dengan hasil dari coaching kemarin, Pak. Dan saya juga akan membahas terkait hasil observasi saya yang telah saya lakukan pada saat Bapak melakukan coaching kemarin dengan coach. Bagaimana, Pak, menilai performa dalam kompetensi tersebut, Pak? Menurut saya sendiri, saya merasa sudah telah melakukan dengan baik Pak sesuai kemampuan ini. Oh, gitu nggih. Apa yang membuat Pak Narwoko merasa demikian? Karena saya sudah mampu mendengarkan secara aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan yang sesuai dan berbobot yang bisa menggali potensi yang ada di casing. Oh, gitu nggih. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Nggih, siap Pak. Saya melihat bahwa Pak Narwoko telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan aktif serta pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, untuk itu bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang Pak mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, Bapak. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan masih ada ya gaya bicara yang masih kaku, nggih, dan pertanyaan yang kurang efektif. Nah, teruslah berlatih, nggih, Pak. Iya Pak, saya merasa dan mengerti kok. Saya akan berusaha lebih baik lagi untuk meningkatkan kemampuan Oke, ini lagi. ya, oke. Dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di kelanjutan hari, Pak, terkait dengan coaching ini? Ini Pak, saya akan berusaha melakukan latihan ya, melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengar aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oh, oke. Itu ada langkah yang baik, Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik, Pak. Di terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini, Pak? Gini Pak, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Pak. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bapak. Dengan demikian nanti
kemampuan saya dalam hal mendengar aktif dan juga merumuskan pernyataan yang efektif lebih baik lagi dan lebih berkembang. Oh iya. Oke, saya rasa cukup Pak untuk pasca observasi supervisi pada hari ini Pak. Saya Siap, ucapkan Pak. banyak terima kasih Iya, atas siap. atensinya Bapak. Terus Iya, semangat ya Bapak dalam melakukan coaching, ya, Pak. lalu berpihak pada murid dalam pembelajarannya. Ya, siap. Terima kasih. Siap, Pak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.